Perkenalkan, nama saya Kamaril Hidayat. Saya merupakan peserta Latsar BPSDMD Kalsel tahun 2022 dengan NDH 15 angkatan 33 kelompok 2. Memasuki agenda ketiga dengan materi kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, saya mendapatkan tugas oleh tutor Ibu Dr. Hajah Ratna Rosana MPD untuk membuat video mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan berlokasi di Jalan Singakarsa nomor 38, Kelurahan Kandangan Barat, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan kode pos 71213. Setiap instansi tentu memiliki visi dan misi. Adapun visi dari Dinas Pertanian adalah terwujudnya masyarakat tani yang produktif dan berdaya saing. Sedangkan misinya ada dua. Yang pertama, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian. Yang kedua, mengembangkan potensi sumber daya pertanian secara berkelanjutan. Menurut Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Pertanian dikepalai oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretariat dan fungsi jabatan fungsional. Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan, sedangkan jabatan fungsional terdiri dari 5 bidang: bidang pengembangan prasarana pertanian, bidang penyuluhan dan usaha pertanian, bidang penyediaan sarana dan produksi pertanian, bidang produksi peternakan dan kesehatan hewan, serta bidang pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Posisi saya di Dinas Pertanian adalah sebagai pegawai fungsional penyuluh pertanian yang ditempatkan di Balai Penyuluh Pertanian Angkinang. Balai Penyuluh Pertanian Angkinang merupakan kelembagaan penyuluh non-struktural di Kecamatan Angkinang yang berada di bawah bidang penyuluhan dan usaha pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun peraturan yang mengatur tentang penyuluh pertanian yaitu Permenpan RB nomor 35 tahun 2020. Pejabat fungsional penyuluh pertanian yang selanjutnya disebut penyuluh pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian. Adapun tugas dari seorang penyuluh pertanian menurut Permenpan RB nomor 35 tahun 2020 ada 4. Yang pertama, melaksanakan persiapan penyuluhan pertanian. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyuluh pertanian. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Adapun layanan yang diberikan sebagai seorang penyuluh pada poin tersusunnya persiapan penyuluhan pertanian. Yang pertama, mengumpulkan data, terus menyusun program penyuluh pertanian, dan yang terakhir menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Tugas seorang penyuluh dalam poin terlaksananya pelaksanaan penyuluhan pertanian. Yang pertama itu dapat menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur atau buklet. Yang kedua, melakukan kunjungan tatap muka atau anjang sana pada petani perorangan, kelompok ataupun massal. Dan yang terakhir, mengikuti latihan dan konsultasi di BPP. Seorang penyuluh dalam poin terlaksananya evaluasi dan pelaporan dapat menganalisis dan merumuskan data evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. Untuk poin keempat, terlaksananya pengembangan profesi, itu dapat memberikan konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep perorangan atau institusi. Misalnya, petani datang ke BPP untuk melakukan konsultasi tentang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pertanian. Standar layanan yang harus dicapai ada 3. Yang pertama, terwujudnya kegiatan penyuluhan yang mandiri. Yang kedua,
Petani yang mandiri akan pangan, ternak, dan perkebunan. Yang ketiga, masyarakat tani Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera. Kaitan tugas dari seorang penyuluh pertanian dengan tujuan instansi yaitu tugas pokok dan fungsi penyuluhan dilaksanakan oleh penyuluh sebagai jalan dalam mencapai tujuan instansi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, meningkatkan pelaku usaha bidang pertanian, dan meningkatkan keterampilan pelaku usaha yang menggunakan sarana teknologi pertanian. Penyuluh pertanian sebagai Smart ASN melakukan digitalisasi dengan penggunaan aplikasi-aplikasi dari Kementerian Pertanian maupun dari inovasi pemerintah daerah untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Contohnya yaitu Sistem Elektronik Penilaian Kinerja Pegawai ERDKK dan Simulhutan. Dan video dari saya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga melayani bangsa.